Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir Al-Qur'an. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait tentang tafsir Al-Qur'an, yang mana kita membahas tafsir At-Taisir, Taisir Al-Karimir Rahman yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Kita masih di surah Al-Baqarah. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-75, 76 dan seterusnya insyaallah. Kita mulai dari ayat yang ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Ya, jadi ayat ini masih berbicara tentang sepak terjangnya umat Yahudi, ya, dari Bani Israel, ya, bagaimana kelakuan mereka, akhlak mereka yang sangat yang sangat jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, Allah mengatakan dalam ayat ini, afatatma'una ayyu'minu lakum. Wahai orang-orang Muslim, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi dan para sahabat Nabi pada saat itu di kota Madinah, artinya janganlah kalian, wahai kaum muslimin, ya, sampai bersemangat agar orang-orang Yahudi itu masuk ke dalam Islam, agar mereka mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan kalian sampai tamak sekali, karena umat Yahudi begitulah karakter mereka, ya. Meskipun mereka sudah dikasih penjelasan dan seterusnya, hujah-hujah, argumen-argumen, tapi tetap saja mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, hati mereka itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ya, mereka mengubah firman-firman Allah. Mereka tidak beradab kepada Allah dan tidak beradab kepada
Nabi Musa alaihissalam. Artinya kakek-kakek mereka ya sampai kepada keturunan-keturunan mereka itu adalah orang-orang yang tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana mereka umat Yahudi ya mereka tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya, ya sampai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tetap begitu ya, anak-anak cucu mereka, keturunan mereka sama dengan orang-orang tua mereka, nenek-nenek moyang mereka sama, ya mereka adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang-orang yang banyak melakukan kelicikan, ya tipu daya dan seterusnya. Bahkan mereka berani terhadap Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah sehingga Allah SWT mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya pada saat itu, tidak usahlah kalian ya terlalu bersemangat agar bagaimana umat Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Agar bagaimana mereka itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Karena ya para pembesar-pembesar mereka itu sudah mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, baik di zaman dahulu di zaman Nabi Musa atau di zaman hingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah menerima kitab Taurat, tetapi justru mereka mau ubah-ubah kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka sendiri, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, mereka mendengarkan firman Allah, bahkan mereka mendengarkan langsung firman Allah secara langsung, sebagaimana Nabi Musa mendengarkan langsung firman Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Ya, mereka pun juga mendengarkan firman-firman Allah secara langsung, ya kalamullah secara langsung. Tetapi begitulah watak mereka, justru mereka summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubah kalamullah itu yang mereka sudah dengar, ya padahal mereka sudah memahaminya. Mereka sudah mengetahuinya. Ini perintah, ini larangan, ya ini berupa berita-berita, tetapi mereka justru mengubah ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan nafsu-nafsu mereka, sesuai dengan apa kekuasaan yang ingin mereka raih dan seterusnya yang ingin mereka pertahankan. Maka mereka rela untuk mengubah kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka, kalamullah dengan hawa nafsu mereka. Wahum ya'lamun, dan sedangkan mereka mengetahui, ya sedangkan mereka mengetahui bahwasanya di dalam kitab Taurat itu benar-benar di situ firman Allah Subhanahu wa taala, benar-benar di situ disebutkan tentang nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Sudah disebutkan ciri-cirinya di kitab Taurat mereka, tapi mereka menyembunyikannya, tapi mereka mengubah-ubahnya dengan tangan-tangan mereka terkait dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Taurat mereka. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya. Dan begitu juga pula ya artinya sangat sulit sekali umat Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Ya. Sangat sedikit sekali umat Yahudi itu masuk ke dalam Islam, sangat sedikit sekali. Sampai sekarang pun demikian. Ya, sampai di zaman kita sekarang ini pun kalau kita bisa hitung jari, yang masuk Islam itu sedikit sekali dari kalangan umat Yahudi. Adapun dari bangsa-bangsa yang lainnya, ya umat Nasrani atau umat-umat yang lain itu sangat mudah untuk masuk dalam Islam. Tapi umat Yahudi, ya mereka sangat ya susah untuk, karena apa? Kesombongan mereka tadi. Karena apa? Karena di situ ada kepentingan mereka yang mereka ingin pertahankan, yaitu kekuasaan, ya dan seterusnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, begitu. Oleh karena itu, ya sangat sulit mereka itu mau mendapatkan hidayah. Ya, karena mereka mengetahui, ya, karena mereka adalah orang-orang yang sombong,
Orang-orang sombong kata Nabi adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi menolak kebenaran, ya. Dan mereka pun meremehkan orang lain. Itulah umat Yahudi, meremehkan para sahabat Nabi, meremehkan Rasulullah SAW. Bahkan mereka meremehkan Allah, berani meremehkan Allah dengan cara apa? Mengubah-ubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang mereka inginkan. Ya, kemudian mereka juga adalah orang-orang yang munafik, ya. Ketika mereka bersama dengan orang-orang Muslim, mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mempercayai, yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, ya. Bahwasanya Al-Quran itu adalah benar, bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya di depan kaum muslimin mereka begitu. Mereka hanya apa namanya, ingin menyelamatkan dirinya, ya, ingin mencari aman dan seterusnya di hadapan kaum muslimin, mengatakan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabi yang terakhir, ya, yang membawa kebenaran, ya, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu, adapun apabila mereka kembali ke kawan-kawan mereka, ya, berkumpul bersama mereka, sesama mereka umat Yahudi, justru mereka, ya, tidak mengatakan kami tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka cuma sekedar berpura-pura saja, mengolok-olok saja. Ya, ya. Kemudian sebagian mereka mengatakan qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian, ya, menyampaikan kepada orang-orang beriman, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang Allah telah tetapkan atas kalian, yaitu apa? Bahwasanya di dalam kitab Taurat mereka Allah tetapkan akan muncul seorang Nabi dan Rasul yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad, yang dengan ciri-ciri rambut begini, postur tubuh begini, wajah begini. Itu sudah semua dijelaskan dalam kitab Taurat, ya, yang ada pada mereka. Oleh karena itulah sehingga sebagian mereka mengatakan, jika kalian bertemu dengan orang-orang mukmin, ya, apakah kalian menyampaikan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi yang terdapat dalam kitab kita, dalam kitab Taurat, kata mereka, ya. Kalau kalian sampaikan kepada Nabi dan para sahabatnya, ya, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, maka kelak mereka akan membantah kalian nanti pada hari akhirat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kamu bocorkan rahasia yang ada pada diri kita, bahwasanya betul Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, dengan ciri-ciri wajah, postur tubuh, rambut, dan seterusnya. Jangan kau bocorkan ini rahasia kepada mereka, ya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memahaminya, bahwasanya kalau kalian bocorkan itu maka akan tersingkap semua keburukan-keburukan atau rahasia-rahasia yang kita simpan selama ini. Jadi mereka tuh apakah mereka tidak tahu atau mereka karena sombong? Mereka kan tidak mengetahui, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka ucapkan di antara mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat apa yang dilakukan oleh manusia dimanapun mereka berada. Ya, meskipun suara mereka dikecilkan ketika berbicara, meskipun mereka berbisik-bisik, bahkan dalam hati-hati mereka pun Allah Maha mengetahui. Inilah umat Yahudi, ya. Seandainya mereka menyadari bahwasanya Allah itu Maha berkuasa atas segala-galanya, Allah itu Maha melihat atas apa yang mereka lakukan, Allah memantau, mereka tidak akan mengatakan demikian perkataan tersebut. Tetapi kenapa mereka mengatakan perkataan tersebut? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang berani menentang Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi mereka takut jika terbongkar rahasia mereka, apa yang terdapat dalam kitab mereka tentang sosok pribadi, bagaimana ciri-ciri Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi atau Bani Israel.
Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi kalau terbongkar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat, maka ya maka mereka pun akan malu, ya akan takut. Tapi sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan itu. Ya, inilah kebodohan mereka, inilah kesombongan yang ada pada diri mereka. Ikhwatal Islam, azatullah. Oleh karena itu Allah mengatakan, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, tidakkah mereka itu mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Ya, ini kuat Islam azakullah. Ya, artinya umat Yahudi ini betullah umat yang jahil ya, umat yang apa bukan lagi umat orang yang sombong ya, memiliki ilmu, tahu tentang ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu itu, justru mereka menyelisihinya. Oleh karena itu kata Allah, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan, pembicaraan-pembicaraan data mereka ya, yang mereka bicarakan, yang mereka diskusikan. Ya, bukankah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui ya apa yang nampak, apa yang tersembunyi, bahkan apa yang ada dalam hati-hati kita sebelum kita ucapkan. Allah itu Maha mengetahui. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ya, jadi di antara mereka, di antara Bani Israel atau umat Yahudi itu, ya ada, mereka adalah orang-orang yang ummi, ya orang-orang yang apa namanya, yang tidak mendapatkan petunjuk, ya orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. La ya'lamun al-kitaba, ya mereka tidak mengetahui kitab Taurat, ya isinya, perintah-perintahnya, hikmah-hikmahnya, illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, kecuali hanya angan-angan saja. Ikhwatal Islam, azakullah, ya hanya angan-angan saja, ya mereka tidak mengetahui sebenarnya di balik daripada kitab Taurat itu yang bisa perintah, larangan, kisah-kisah umat terdahulu dan akan datang dan peristiwa-peristiwa hari kiamat kelak. Ikhwatal Islam, wa inhum illa yadhunnun, sesungguhnya mereka itu hanyalah sekedar mengira-ngira saja. Ya, sekedar mengira-ngira saja. Jadi ikhwatal Islam azakumullah, kata ulama sebenarnya ayat ini juga sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukan cuma sekedar dibaca saja, ya, bukan cuma dijadikan sebagai simbol saja, ya, tetapi bagaimana bagaimana Al-Quran ini kita pahami, kita imani isinya, kita benarkan, kita jalankan hukum-hukumnya dan kita sampaikan dan kita bela Al-Quran itu. Inilah yang diinginkan sebenarnya. Jadi umat Yahudi itu cuma sekedar membaca saja kitab Taurat itu, tetapi untuk memahaminya, mengambil pelajaran hikmah-hikmah hukum-hukumnya, mereka tinggalkan. Mereka tidak mau mengambil hukum-hukum tersebut. Ikhwatal Islam azakullah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Taurat itu dengan tangan-tangan mereka. Iya, jadi benar fakta ya, benar adanya sebagian sebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka dalam ayat ini pun juga disebutkan sebagaimana tadi saya sebutkan pada ayat sebelumnya, mereka itu ubah kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Subhanallah, begitu kejinya, begitu tidak beradabnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya, ikhwatal Islam azakumullah. Iya. Jadi eh, orang itu celaka ya bagi orang yang mengubah kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini datangnya bersumber dari Allah. Kitab ini bersumber dari Allah, padahal kitab itu sudah diubah-ubah isinya, kandungannya oleh mereka. Lalu mereka mengklaim ini adalah firman Allah Subhanahu, padahal bukan lagi firman Allah, sudah dicampur adukkan antara firman Allah dengan dengan perkataan-perkataan manusia. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila. Tujuan mereka hanyalah untuk mendapatkan dunia yang sementara.
untuk mendapatkan namanya harta yang sementara dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pekerjaan mereka. Tentu adalah para pembesar mereka, ulama-ulama mereka, ya bahwasanya mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta yang sangat sedikit, ya, harta-harta yang akan habis. Ikhwat Islam, apakah ada kezoliman yang lebih besar daripada ini, yaitu menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apa yang terjadi, sebenarnya perkara itu disebutkan dalam kitab Taurat adalah wajib, dia katakan tidak wajib. Ya, sebenarnya dalam kitab Taurat dikatakan haram, dikatakan boleh. Itu karena apa? Karena ulah-ulah dari tangan-tangan mereka ingin mengubah hukum-hukum Allah atau apa-apa yang Allah tetapkan di dalam kitab Taurat. Ya. Kemudian kata Allah, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Maka kecelakaanlah bagi mereka, celakalah bagi mereka yang telah menulis, ya, dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengklaim itu adalah kitab Taurat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan celakalah mereka. Ya, celakalah mereka. Kemudian Allah pertegas lagi, fawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah kalian, ya, dari apa yang kalian usahakan selama ini, atas apa yang kalian lakukan selama ini dengan mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan kalian, dengan nafsu-nafsu kalian untuk mengejar kepentingan dunia yang sangat sementara ini yang akan berakhir. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian ayat 80, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, ya, ini kesombongan mereka, ya. Kami tidak akan tertimpa api neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, ini kesombongan mereka, ya. Berani-beraninya mereka mengatakan bahwasanya mereka itu tidak akan terkena api neraka melainkan hanya beberapa hari saja, ya. Padahal tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa mereka itu uh, ya, karena kesalahannya sehingga mereka hanya masuk ke dalam neraka itu hanya beberapa hari saja, tidak ada jaminannya. Itu hanyalah perkataan yang mengada-ada, ya, perkataan yang mengada-ada, tidak ada fakta dan buktinya, ya. Qul attakhaztum indallahi ahda. Ya, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah untuk mentaati Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Ya, artinya mereka justru menyelisih janji mereka. Ya, apa yang mereka sudah perjanjikan dengan Allah hanya sekedar di lisan saja. Namun setelah itu dalam prakteknya, pengamalannya, mereka tidak menjalankan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Untuk beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, azakullah. Fala yukhlifallahu ahda. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, artinya kalau Allah berjanji kepada seseorang, kepada umat manusia, maka Allah tentu akan penuhi janjinya. Tetapi tentu harus ada syarat-syaratnya seseorang itu bisa mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dan amal yang benar. Ya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian mengatakan tentang Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya? Artinya janganlah kita berbicara tentang Allah, ya, siapa itu Allah, bagaimana, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum-hukum Allah, ya, kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Ya, artinya jangan kita berbicara tanpa ilmu. Ya, perkara-perkara agama itu harus kita landasi dengan ilmu syariah. Barangkali ini ikhwatal Islam azakumullah, ya, terkait tentang beberapa ayat dari ayat 75 sampai ayat 80, ya, terkait tentang apa namanya, umat Yahudi yang sampai sekarang, sejak zaman dahulu sehingga di zaman Nabi sampai sekarang, mereka adalah orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang berani melawan Allah dan Rasulnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan.
1 atau 2 menit. Kalau ada yang bertanya. Ya, kalau tidak ada, kami berharap mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi sebagai kesimpulannya, bahwasanya umat Yahudi terus-menerus ia membangkang Allah dan Rasulnya, terus-menerus tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam, azakullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta kajian tafsir pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terselenggaranya kajian rutin kita ini. Semoga Allah pun memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka. Demikianlah kami akhiri kajian ini, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami ataupun dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Baiklah, kita akhiri kajian kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.